semuanya, anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, especially for newcomer 7th grade yang sudah masuk dan diterima di MTS NU Putri 3 Buntet Pesantren. Welcome, selamat datang, selamat bergabung di sekolah kami. Ya. Nah, ini pada hari ini kebetulan itu kita memulai Matsama hari pertama. Di mana pada Matsama hari pertama ini otomatis ada peraturan yang harus kalian semua simak baik-baik dan harus kalian ketahui. Ya. Nah, ini untuk peraturan Matsama itu yang pertama. Matsama itu dimulai dari hari ini tanggal 15 Juli 2020. Kemudian peserta Matsama itu wajib membuat resume atau rangkuman dari materi yang telah disampaikan. Karena nanti ini kan kita Matsama itu akan dilangsungkan beberapa hari ya. Ini baru hari pertama. Nanti di hari pertama ada diskusi dengan pemateri, juga nanti di hari kedua juga ada ya. Jadi simak baik-baik, jangan sampai terlewat satupun. Nah, kemudian nanti sesudah ditulis resumenya, silahkan foto hasil resumenya. Sesudah difoto, kalian bisa kirim via email atau juga bisa kirim via WA ya. Nah, untuk emailnya kalian bisa kirim ke ntsp3@gmail.com atau kalau melalui WA nanti bisa dikirim ke grup kelas masing-masing yang akan diinfokan lebih lanjut ya. Kemudian, nah ini yang paling penting. Untuk peserta Matsama tahun ini itu akan mendapatkan sertifikat. Bagaimana cara dapat sertifikatnya? Nah, untuk mendapatkan sertifikatnya, yang pertama pastinya kalian sudah mengumpulkan resume yang tadi ya. Nah, sesudah dikumpulkan itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ya, karena this is for the first time ya, first impression kita melakukan Matsama secara online melalui streaming YouTube. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Nah, kemudian ketika komen, jangan lupa tulis nama lengkap sesuai dengan data yang ada pada pendaftaran supaya nanti kita bisa verifikasi mana siswa yang sudah melakukan atau menyaksikan streaming ini dan mana yang belum. Oke, bisa dipahami ya anak-anakku sekalian? Ya, baik anak-anakku sekalian, di hari pertama ini ada beberapa acara ya. Yang pertama nanti kita akan dengarkan sambutan dari Kepala MTS NU Putri 3 Buntet Pesantren, yaitu Ibu Hajah Hisbiah SAG. Ya, berikut nanti akan kami tampilkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami muliakan para kiai, para sepuh, Ketua Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Pondok Buntet Pesantren, yang kami hormati Dewan Guru MTS NU Putri 3 Buntet Pesantren, serta yang kami cintai para peserta Matsama virtual MTS NU Putri 3 Buntet Pesantren. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan Matsama secara virtual. Mudah-mudahan dapat berjalan dengan lancar sesuai harapan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan kita semua selaku pengikutnya mendapatkan syafaatnya yaumil akhir. Amin. Anak-anakku sekalian yang ibu cintai, perlu kami sampaikan di sini tentang MTS NU Putri 3 Buntut Pesantren. MTS NU Putri 3 Buntut Pesantren berdiri sejak tahun 1962, sehingga sudah banyak alumni yang sukses. MTS NU Putri 3 Buntut Pesantren ini didirikan oleh para kiai, para sepuh. Mudah-mudahan kalian semua akan mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Anak-anakku sekalian, siswi MTS NU Putri 3 yang baru saja menyelesaikan PPDB MTS NU Putri 3 Buntut Pesantren tahun pelajaran 2020-2021 dan sekarang akan mengikuti maksama secara virtual. Kami mengharapkan kalian untuk dapat mengikuti maksama ini dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan modal awal kalian untuk mengikuti proses pembelajaran di MTS NU Putri 3 Buntut Pesantren. Anak-anakku sekalian, siswi MTS NU Putri 3 Buntut Pesantren, silakan kalian belajar dan berprestasi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dapat dikembangkan nanti ketika kalian sudah berada di tengah masyarakat yang luas. Itu saja dari kami, dan pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia, orang tua, dan seluruh dewan guru yang telah melaksanakan maksama secara virtual ini. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Dengan ini kami buka acara maksama virtual ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesudah kita simak tadi sama-sama sambutan dari Kepala Madrasah MTS NU Putri 3, selanjutnya kita akan berbincang-bincang nih dengan para waka-waka, ya, pastinya bukan waka-waka dong, ya, dengan waka-waka atau wakil kepala madrasah yang ada di MTS NU Putri 3 Pondok Buntut Pesantren ini. Dan ini saya senang sekali, terima kasih kepada Ibu Waka Kurikulum dan Ibu Waka Kesiswaan, ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir dan kita bisa berbincang-bincang. Senang sekali pada hari ini ada 3 diva, ya. Anggap saja begitu. Ya, berikutnya mungkin saya akan perkenalkan dulu satu persatu, ya, biar anak-anak sekalian ini bisa tahu, bisa kenal dulu, karena ada pepatah bilang tak kenal maka ta'aruf, ya, bahasa saya. Oke. Karena pastinya sudah nanti akan saya dengan sendirinya. Oke. Ya. Yang pertama di sini di MTS NU Putri 3 ada Waka Kurikulum, yaitu Ibu Hajah Khairunisa SPDI. Ya, berikutnya ada Ibu Waka Kesiswaan, yaitu Ibu Iif Nasihatul Ummah SAG. Terima kasih Ibu sudah hadir. Ya, biar agak santai, nanti kita ngobrol-ngobrol aja lah ya penyampaiannya. Ya, anak-anakku sekalian, tentunya kalian selama ini kan masih baru, ya. Jadinya masih belum ada gambaran sama sekali bagaimana sih di pembelajaran di MTS NU Putri 3 ini, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini yang semuanya harus serba online, ya. Nah, nanti untuk itu
kita akan berbincang-bincang dengan waka kurikulum yang lebih paham tentang detail mengenai bagaimana pembelajarannya, apa saja hal yang mendasarinya, hukum-hukumnya, dan lain sebagainya. Oke, baik, langsung saja. Mungkin terlebih dahulu saya akan berbincang dengan Ibu Waka Kurikulum, ya. Ya, baik, kita ini ya Bu, kita mulai saja. Seperti kita ketahui bersama nih ya, bahwasannya semua lini kehidupan itu sedang mengalami masa sulit, dan termasuk juga dunia pendidikan, dunia kita. Nah, ini adakah kurikulum khusus yang digunakan selama masa pandemi ini? Terima kasih atas kesempatannya, Bu Eka. Saya di sini akan mencoba menjelaskan kurikulum yang digunakan di MTS NU 3 di masa pandemi COVID-19. Tentunya pemerintah juga sudah menyiapkan yaitu kurikulum darurat yang regulasinya atau peraturannya yaitu dalam SK Dirjen nomor 2791 tahun 2020 tentang kurikulum darurat. Semua mata pelajarannya dikurangi dari 48 jam per minggu menjadi 23 jam seminggu. Begitu. Oh, jadi ada pengurangan jumlah jam per minggu ya. Hampir setengahnya. Ya, tentu karena kan kita juga agak kesulitan ya kalau harus sesuai dan ideal. Sebenarnya kejadian seperti ini kita nggak ada yang mau ya, nggak ada yang mau seperti ini. Ya, tapi apalah daya, kita tetap harus menjalani proses pembelajaran, dan pemerintah juga sudah sangat cekatan sekali segera sudah mempersiapkan ya, segera memberlakukan kurikulum darurat. Oh, namanya kurikulum darurat ya Bu ya. Oke. Untuk kurikulum darurat itu kan tidak bisa kita gunakan begitu saja. Pastinya ada dasar hukum atau regulasi yang mengatur untuk itu. Kira-kira apa Bu dasarnya? Untuk kurikulum darurat, regulasinya yaitu yang tadi SK Dirjen, Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor 2791 tahun 2020 tentang kurikulum darurat, yaitu kurikulum yang dipakai selama masa darurat saja. Oke, apakah ada perbedaan antara kurikulum untuk pelajaran yang umum dengan kurikulum pelajaran yang agama? Untuk peraturan pemerintah. Iya, peraturan pemerintah. Oke, untuk peraturan pemerintahnya atau regulasinya, untuk mata pelajaran umum yaitu Permendikbud nomor 20, 21, 22, 23 dan 24 tahun 2018 tentang kurikulum revisi. Itu semuanya pelajaran umum. Dan untuk pelajaran bahasa Arab dan PAI yaitu Keputusan Menteri Agama nomor 183 184 tahun 2019 tentang mata pelajaran bahasa Arab dan PAI. Tapi baru dilaksanakan tahun 2020. Peraturannya sudah dibuat dari tahun 2019. Mungkin itu. Gitu ya. Ya, karena yang saya tahu memang revisi itu kan waktu itu hanya untuk pelajaran umum ya yang sudah ada. Jadi untuk yang PAI itu baru ada. Ini ada tahun 2019 diberlakukan. Termasuk buku-bukunya juga berarti masih soft, belum dicetak. Belum menjadi hard copy ya, masih soft copy. Oke, boleh berbicara sedikit nih, barangkali kita bisa kasih gambaran kepada peserta didik yang baru, kan apalagi ini untuk newcomer ya, untuk yang 7 grade itu, kira-kira bagaimana cara belajarnya atau apa sih yang harus dipersiapkan oleh peserta didik ataupun orang tua yang ada di rumah ataupun peserta didik yang ada di pondok, kira-kira akan seperti apa nanti pembelajarannya? Oke. Kegiatan belajar mengajar pada masa darurat ini yaitu menggunakan online melalui e-learning dan WA.
Adapun sesi-sesi atau jam-jam yang kami gunakan yaitu ada 3 sesi. Yang pertama jam 7 sampai jam 7.40. Sesi kedua jam 8 sampai jam 8.40. Dan yang terakhir sesi ketiga jam 9 sampai jam 9.40. Itu berlaku setiap hari. Oh, oke. Oh, untuk itu ya, makanya kenapa di sekolah kita itu sangat menekankan kepada HP pengurus. Iya, kepada peserta didik untuk memberikan nomor yang bisa dihubungi ya, baik itu nomor pribadi ataupun nomor pengurus pondok. Oke, iya. Ya, terima kasih Ibu Hajah Khairunisa. Ya, jadi tadi dari yang sudah disampaikan oleh Wakakurikulum kita, bahwasannya pembelajaran itu dilakukan secara daring atau online. Dan ini juga yang seperti saya simak tadi, begitu fleksibel waktunya ya, tidak begitu mengikat dan juga tidak melelahkan. Karena prinsip kita tidak ingin memberatkan siswa ya. Jadi makanya proses pembelajarannya juga lebih singkat sesuai dengan regulasi yang tadi sudah disampaikan di awal. Baik, langsung saja berikutnya kita akan berbincang-bincang dengan waka kesiswaan ya. Yaitu kita akan berbincang dengan Ibu Guru yang cantik jelita, Ibu Iif Nasihatul Ummah SAG. Terima kasih. Ya, baik anak-anakku sekalian, perhatikan baik-baik, simak baik-baik ya. Ya, karena ini semua berkaitan dengan hal-hal mendasar yang pengen diketahui tentunya oleh peserta didik baru kita yang mengikuti Marsama kali ini. Ya. Ibu Iif, baik saya panggil Ibu Iif saja biar lebih akrab ya. Boleh. Ya, Bu Iif, kira-kira apa saja sih sarana dan prasarana yang ada di MTS NU Putri 3 ini yang tentunya khususnya mendukung pembelajaran siswa? Terima kasih Bu Eka atas waktunya. Sarana yang ada di MTS NU Putri ini yang mendukung proses belajar mengajar siswi, yaitu pertama adalah perpustakaan. Kita menyediakan perpustakaan Bu Eka, tepatnya di samping masjid. Kemudian yang kedua adalah laboratorium, yaitu laboratorium komputer dan laboratorium IPA. Itu semua lengkap. Laboratorium IPA, semua alat-alat ada semua di situ. Ketika praktek sudah disiapkan semua alat dan fasilitasnya sudah lengkap. Untuk olahraga juga ada semua. Ada gor, kemudian alat olahraga pun lengkap semua. Alhamdulillah. Jadi anak-anakku sekalian nggak perlu khawatir ya, karena di sini semuanya ada. Labnya lengkap, kemudian juga gedung olahraganya ada. Jadi fasilitas pokoknya insya Allah ya bisa memadai dan bikin nyaman kalian semua. Baik, berikutnya mungkin juga ada anak-anak yang penasaran ya. Biasanya anak-anak itu ketika ingin masuk sekolah, pertimbangannya salah satunya adalah ekskulnya ada apa lagi nih di sekolah tersebut. Pastinya biasanya kan seperti itu. Ya, ekskul yang ada di MTS NU Putri itu banyak mereka ya. Di antaranya yaitu pramuka. Kemudian dengan latihan yang rutin seminggu 1 kali. Kemudian paskibra. Kemudian seni, di bidang seni, kemudian polsis, yaitu polisi siswa, kemudian kiroah. Itu ekskul yang ada di MTS NU Putri yang semuanya dibina oleh para guru yang telah ditentukan oleh sekolah. Kemudian dengan waktu latihan yang sudah ditentukan lagi. Misal paskibra hari apa, kemudian pramuka hari Senin, semuanya waktunya berbeda. Kemudian kenapa ekskul ini diadakan? Ini ekskul sangat mendukung dengan berjalannya sekolah yang kita cintai ini. Banyak sekali dari hasil ekskul kita mendapatkan beberapa prestasi. Dari pramuka, paskibra, kemudian seni,
seni hadroh, puisi, semuanya ada, kemudian polsis dan kiroah. Dan kita di dalam mengadakan ekstrakurikuler ini, semua anak yang mengikuti eskul, insya Allah anak-anak ini semuanya mengikuti beberapa kontingen dan semuanya mendapatkan prestasi. Wah, luar biasa ya. Jadi anak-anakku sekalian, tenang saja, di MTS NU Putri 3 ini banyak sekali ekskulnya yang bisa mewakili bakat dan minat kalian masing-masing ya. Jadi silakan, bagi yang sukanya baris berbaris, boleh ikut paskibra ya. Kalau yang sukanya misalnya sholawatan ya, nyanyi atau punya kelebihan pada seni vokal ya, bisa ikut bergabung di seni, ada hadroh ya, ada koordinator, guru yang mendampingi. Jadi nanti tetap dalam pengawasan ya. Tentunya orang tua juga tidak perlu khawatir ya, karena semuanya tentu masih dalam pengawasan guru ya, dan juga kepala madrasah tentunya. Ya, jadi ya kembali lagi ya anak-anak ya, silahkan nanti bergabung, keluarkan semua potensi yang ada dalam diri kalian dengan bergabung dengan ekskul yang ada di MTS NU Putri 3 ini. Ya, karena yang namanya pendidikan, yang namanya pelajaran itu bukan hanya didapat dari sekolah saja. Dari ekskul juga banyak sekali yang bisa kita ambil ya. Bagaimana caranya berteman, bagaimana caranya membagi waktu, dan masih banyak lagi yang lainnya. Yang belum pernah ikut ekskul, gak apa-apa. Ayo kita mulai dengan berkegiatan ekskul ya, supaya kita bisa dapat ilmu lebih, bukan hanya ilmu formal tapi juga non formalnya. Karena nanti seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Iin, bahwasanya nanti di setiap tahunnya itu pasti akan ada kompetisi-kompetisi tertentu yang akan melibatkan siswa-siswa yang mengikuti ekskul. Dan sudah sering sekali kita juga mendapatkan prestasi, mendapatkan piala ya, seperti yang bisa dilihat di sini. Alhamdulillah ini adalah hasil kerja keras dari siswi-siswi kita dan juga tentunya para pembimbing ya, tentunya para pembimbing dari masing-masing ekskul. Ya, berikutnya yang tidak kalah penting yang harus diketahui oleh siswa itu adalah peraturan. Kita tahu bersama bahwasanya dimanapun kita berada, peraturan itu pasti ada ya. Sebenarnya anak-anakku sekalian, yang namanya peraturan itu tentunya bukan untuk mengikat kita ya, tapi itu adalah untuk kemaslahatan dan kebaikan kita bersama. Nah, kira-kira apa saja nih peraturan-peraturan yang harus diketahui oleh siswi kita? Sekilas saja mungkin ya, tidak ada semua. Tidak menyebutkan satu persatu. Ini hanya yang intinya saja. Peraturan yang ada di MTS NU Putri itu, yang pertama adalah menggunakan seragam sesuai dengan hari. Kita mempunyai seragam banyak ya. Ada biru putih, ada pink, ada pramuka, ada baju olahraga, dan ada batik. Kita tentukan harinya. Kemudian yang kedua yaitu tidak diperkenankan membawa HP. Ketiga yaitu masuk dan pulang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh sekolah. Masuk jam 7, keluar jam 1.40. Itu peraturan yang sudah berlaku sekian tahun. Kemudian yang keempat, tidak boleh membawa makanan atau minuman di dalam kelas. Kemudian kelima adalah ketika peserta didik ingin masuk ke dalam kelas atau keluar kelas, anak tersebut harus izin guru terlebih dahulu, tidak selonong boy saja. Jadi harus izin, kemudian masuk pun permisi dulu ke guru. Itu adalah peraturan, itu juga termasuknya akhlak ya. Itu saja peraturan yang paling tidak harus diketahui lebih dulu ya siswa. Nanti mungkin selanjutnya akan diumumkan oleh ketika nanti sudah new normal dan tatap muka ya. Sudah tatap muka. Itu yang paling intinya saja. Kemudian jadi itu kira-kira gambarannya seperti itu ya anak-anak sekalian. Jadi itu hanya garis besarnya saja. Tentunya masih ada beberapa peraturan yang lain tapi tidak dapat disebutkan satu persatu. Nanti mungkin ketika sudah new normal dan kita bisa bertatap muka akan dijelaskan lebih lanjut.
Yang gambarannya seperti itu tadi, pastinya kan kalau yang namanya ada peraturan itu akan ada sanksi, ya. Karena pastinya semua tidak bisa berjalan mulus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pasti ada saja kendala-kendalanya. Nah, kira-kira apa saja sanksinya untuk hal-hal yang tadi ini? Baik, sanksi. Saya akan menjawab pertanyaan tentang sanksi apa saja yang akan diterima oleh siswa apabila melanggar peraturan tersebut. Yaitu yang pertama adalah apabila anak tersebut tidak menggunakan seragam sesuai dengan hari. Yaitu pertama mungkin saya tegur, saya panggil, apa alasannya tidak dipakai, apa kotor atau hilang atau seperti apa. Kalau hilang segera memberi lagi di sekolah. Kalaupun seandainya kotor, ya mungkin saya arahkan untuk bagaimana supaya ketika hari tersebut sudah bersih bajunya. Kemudian yang kedua, apabila anak tersebut membawa HP itu akan saya ambil, diamankan di sekolah. Kalau HP tidak ada peringatan, tapi langsung diambilnya setelah sudah kelasnya dia lulus. Jadi ketika ada anak membawa HP, udah nggak ditanyain alasan dan lainnya, karena memang sudah peraturannya tidak boleh bawa HP. Ketika ketahuan ya akan langsung diambil dan nanti dikembalikannya ketika lulus sekolah. Itu tentang HP ya. Kemudian yang ketiga yaitu apabila anak tersebut masuk sekolah, masuk ke kelas, kemudian terlambat, ya anak tersebut akan mendapatkan sanksi, yaitu menghafal surat-surat pendek yang akan ditugaskan oleh sekolah, yang menugaskan adalah guru piket. Karena setiap hari ada guru piket. Hari Senin, Selasa, terus sampai hari Sabtu itu ada guru piket. Itu akan yang akan menugaskan anak-anak tersebut jika tertinggal sekolahnya. Karena kita masuk jam 7, kemudian keluar jam 12.40. Kemudian sanksi selanjutnya itu ketika anak tersebut membawa makanan di dalam kelas. Yang pertama itu paling saya tegur saja. Sekali, 2 kali, 3 kali tidak nurut, ya mungkin saya laporkan ke wali kelas. Nanti wali kelas yang menangani seperti itu. Kemudian sanksi yang selanjutnya ketika anak peserta didik itu masuk ke kelas atau keluar ke kelas tanpa izin guru, ketika guru itu berada di dalam kelas, ya mungkin teguran juga. 1 kali, 2 kali tidak didengarkan, mungkin saya juga akan melapor kepada wali kelasnya, kemudian wali kelas untuk menangani siswa tersebut. Oke, anak-anakku sekalian, sudah jelas ya kira-kira gambarannya seperti itu. Ingat sekali lagi, adanya peraturan itu adalah bukan untuk mengikat kita, bukan untuk mengekang kita, tapi itu untuk kebaikan kita bersama. Kita bisa bayangkan ya, bagaimana kalau misalnya sekolah tanpa peraturan. Pasti anak-anaknya akan terus seenaknya sendiri, akhirnya tujuan yang ingin dicapainya tidak dapat tercapai ya. Untuk itu yang namanya sekolah itu kita memang keluarga ya. Semuanya keluarga, jadi bisa dicapai tujuannya itu kalau kita bekerja sama dengan baik. Nah, adanya peraturan itu adalah dalam rangka bekerja sama supaya yang namanya manusia tentunya tidak luput dari salah dan hilaf ya. Nah, ketika ada salah-salah, itu sanksi itu untuk menegur ya. Dan kira-kira seperti itu bisa dipahami semua anak-anak sekalian ya. Baik, selanjutnya. Ini juga yang pengen kita ketahui bersama nih. Kira-kira adakah layanan khusus untuk peserta didik misalnya secara personal? Ada pelayanan yang ada di MTS Umi Putri itu yaitu bimbingan konseling. Yang ada beberapa guru yang sudah ditunjuk untuk menjadi guru BK. Jadi setiap anak pasti tidak semuanya mulus dan tidak semuanya anak ini baik, tetapi ada saja yang bermasalah. Nanti tempatnya yaitu mengadunya atau apanya semuanya melalui konseling. Nanti disiapkan guru-gurunya dari sekolah. Itu
selama ini sudah berada di MTS. Jadi ini untuk peserta didik barangkali ada kendala dalam hal pembelajaran, ataupun ada permasalahan-permasalahan yang kaitannya dapat mempengaruhi proses pembelajaran, itu bisa dapat mendapatkan layanan dari guru BK. Oke, jadi siswi-siswiku yang cantik semuanya, untuk kalian yang barangkali nanti ketika proses pembelajaran sudah berlangsung, kita sudah bertatap muka, sudah new normal, bisa belajar kembali seperti sedia kala, barangkali ada kendala-kendala yang kalian hadapi untuk dalam pembelajaran. Nah, di MTS Putri ini ada guru BK. Jadi kalian bisa konsultasikan semua masalah yang ada di dalam diri kalian sehingga tidak akan mempengaruhi proses belajar kalian sendiri, yang tentunya juga akan mempengaruhi nanti akademik ya, nilai akademik dan lain sebagainya. Untuk itu MTS Putri menyediakan ada guru BK. Mangga kalian semua yang butuh layanan guru BK bisa nanti disediakan oleh MTS Putri. Ya, anak-anakku sekalian, mungkin demikian saja perbincangan kita hari ini pada Matsama hari pertama dengan Waka Kurikulum Ibu Hajah Hoirunisa SPDI dan dengan Ibu Waka Kesiswaan Ibu Iit Nasiratul Ummah SAG. Terima kasih banyak atas waktunya. Pokoknya jangan lupa ya, kalian semua jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini, oke? Dan jangan lupa juga untuk komen, sertakan atau tuliskan nama lengkap kalian semua. Terima kasih banyak atas partisipasinya ya Ibu Waka Kesiswaan, dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah dari tadi mantengin terus channel ini. Jangan lupa inti dari perbincangan kami hari ini itu apa, silahkan diresum dan nanti akan kita lanjutkan pada Matsama hari kedua. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik semuanya, sampai sini dulu, see you next time, sampai besok. Assalamualaikum.